Pengertian cyber law atau hukum siber. Cyber law erat kaitannya dengan upaya pencegahan, tindak pidana, dan penanganan tindak pidana. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. Ruang lingkup cyber law. Ruang lingkup cyber law meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen, dan pemanfaatan internet dalam keseharian. Karena erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana, maka cyber law menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik yang termasuk juga di dalamnya kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Sejarah keberadaan cyber law. Pada tahun 1980-an, khususnya negara-negara di Eropa dan Amerika Utara, mulai melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan baru seiring dengan penggunaan teknologi komputer dalam melakukan tindak pidana konvensional. Pada tahun 1990-an, beberapa negara di berbagai belahan dunia sudah mulai mengatur tindak pidana siber, seperti memasuki sistem komputer secara ilegal, merusak data dalam sistem komputer, dan menyebarkan virus. Pelaku tindak pidana siber mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana dari suatu negara yang akan mengakibatkan kerugian terhadap seseorang di beberapa tempat di negara lain. Kehadiran cyber law di Indonesia sudah diinisiasi sebelum tahun 1999. Di masa itu, cyber law adalah perangkat hukum yang menjadi dasar dan peraturan yang menyinggung transaksi elektronik. Pendekatan dengan perangkat hukum ini dimaksudkan agar ada pijakan yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Banyaknya berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan teknologi, maka dibuat sebuah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Urgensi pengaturan cyber law di Indonesia. Yang pertama, yaitu kepastian hukum. Kedua, untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang timbul akibat pemanfaatan teknologi dan informasi. Yang ketiga, adanya variabel global, yaitu persaingan bebas dan pasar terbuka. Jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, ada unauthorized access. 2. Illegal content. 3. Penyebaran virus. 4. Hacking dan cracker. Dan yang kelima, ada hijacking. Faktor pendorong terjadinya cybercrime. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Kedua, mudah dilakukan dengan resiko, keamanan yang kecil, dan tidak diperlukan peralatan yang super canggih. 3. Sistem keamanan jaringan yang lemah. 4. Kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum. Pembuktian hukum cyber. Sini ada beberapa mekanisme pembuktian terhadap perkara cybercrime. Dalam UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dua materi muatan ialah mengenai pengaturan transaksi elektronik dan mengenai tindak pidana cyber atau cybercrime. Dalam peradilan pidana, pembuktian ialah upaya untuk menemukan kebenaran materi tentang
telah terjadi suatu tindak pidana dan jelas siapa pelakunya. Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia diatur dalam pasal 183 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Maksudnya adalah bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang diatur dalam undang-undang, dan keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian tersebut.